Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Weni Melani Siska, MPM 211324 dan dosen pemempu Ibu Alif Susawati Utama MIP. Sekarang kita memasuki materinya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui apa itu Pancasila sebagai sistem etika, kita harus mengetahui apa sih itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dan secara etimologi, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik dari diri sendiri maupun masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, alasan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral tersebut terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. R.C. Bem dalam Axiology of Change menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain, adanya penganiayaan, pelantaran anak yatim, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kerusakan lingkungan akan berdampak pada manusia itu sendiri, seperti kesehatan, kelancaran, penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Mengenai kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat pada hati manusia.
selanjutnya mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Mendeskripsikan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pikiran warga negara. Dengan penjelasan tersebut, saya menyimpulkan, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dikabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku, kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai-nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam aspek kehidupan. Dan juga kesimpulan dari pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian dari penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.